Jika mengingat Milan era 2008 hingga 2011, skuad AC Milan kala itu berhiaskan pemain-pemain bintang sekelas Alessandro Nesta, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi, Zlatan Ibrahimovic hingga The Smiling Assassin Ronaldinho Gaucho. Khusus bagi Ronaldinho, musim tersebut jadi penampilan terakhirnya di level tertinggi sepak bola Eropa. Praktis setelah itu karirnya hanya dihabiskan di tanah kelahirannya, Brazil. Nah, untuk sedikit memantik memori tentang mantra terakhirnya di sepak bola Eropa, berikut kisah Ronaldinho sewaktu di Milan. Sepenggal kisah Ronaldinho dengan AC Milan berawal pada musim 2008-2009. Dinho yang telah memberikan andil besar terhadap lahirnya Lionel Messi di kancah sepak bola dunia, justru dibuang begitu saja oleh Pep Guardiola. Dengan patah hati dan sedikit kekecewaan, Ronaldinho pergi melintasi Mediterania untuk pindah ke Italia. Tujuan utamanya adalah kota Milan. Dinho bergabung dengan skuad asuhan Carlo Ancelotti yang telah memenangkan Champions League 2 musim sebelumnya. Di mata banyak orang, Ronaldinho telah mencapai puncaknya di Barcelona sebelum performanya terus menurun dan akhirnya menemui pintu keluar Camp Nou. Namun itu tidak sepenuhnya benar. Memang benar bahwa 5 tahun yang dihabiskan pemain Brazil itu di Camp Nou adalah yang terbaik dalam karirnya. Dalam periode itu, ia secara luas dianggap sebagai pemain terbaik di planet bumi. Ia memenangkan Ballon d'Or dan 2 penghargaan pemain terbaik dunia FIFA bersama Barca. Namun dengan peningkatan berat badan, masalah cedera serta 24 juta euro yang harus dikeluarkan Milan, Ronaldinho datang bukan tanpa tujuan. Dengan bermain bersama rekan senegaranya, Ricardo Kakà, Dinho berambisi untuk menjawab tantangan dengan misi mengembalikan performa terbaik musim 2005-2006 bersama Milan. Sayangnya, cedera kambuhan yang ia alami telah membatasi Dinho untuk melakukan tarian samba seluas biasanya. Hal itu juga membuat kebugarannya belum bisa kembali seperti semula. Ancelotti yang musim itu menggantungkan harapan klub pada 2 bintang Brazilnya sampai merasa frustasi dengan performa Ronaldinho. Namun Ancelotti sempat berkata bahwa penurunan performa Dinho tak begitu mengejutkannya. Bagaimanapun ia masih percaya dengan bakat alaminya. Soal skill mengolasi kulit bundar tak perlu diragukan lagi. Setelah menjalani musim pertama yang tak begitu istimewa, menjelang kick-off musim 2009-2010 dimulai, sebagian besar Milanisti percaya bahwa hari-hari Ronaldinho sebagai pemain top akan segera berakhir. Namun, pucuk dicinta ulam pun tiba. Musim 2009-2010 terjadi pergantian kursi kepelatihan. Itu jadi berkah tersendiri bagi The Smiling Assassin. Momen transisi ini jadi kesempatan terakhir dan satu-satunya bagi Dinho untuk membuktikan diri bahwa ia masih layak untuk bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Beruntungnya, Leonardo yang naik jabatan menjadi pelatih tim utama menggantikan Don Carleto yang terbang ke Inggris untuk menukangi Chelsea, masih percaya pada kemampuan Ronaldinho. Apalagi Milan gagal menambah lubang selepas kepergian Kakà ke Real Madrid. Hal itu berarti Coach Leo tak ada pilihan lain. Ronaldinho bakal diplot untuk mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan Kakà. Namun penggemar tidak seoptimis sang pelatih. Kepercayaan fans kepada Ronaldinho belum juga muncul. Hingga akhirnya semua anggapan miring berubah jadi tepuk tangan yang meriah di sore yang begitu dingin di Bergamo. Dinho masuk di awal babak kedua menggantikan Flamini dengan kondisi tim yang sedang tertinggal 1-0. Tak ada yang menyangka apa yang akan terjadi di 45 menit selanjutnya. Itu jadi 45 menit paling berpengaruh dalam karir Ronaldinho di AC Milan. Ronaldinho jadi pembeda di laga tersebut, memainkan umpan-umpan cantik, mematahkan pinggang para pemain bertahan Atalanta dengan gocekannya, dan mencetak gol penyeimbang guna menyelamatkan muka AC Milan. Menerima umpan matang dari Nesta, Dinho mengontrol bola dengan dadanya dan diakhiri dengan tendangan voli ciamik. Seketika seluruh fans bersorak untuk kebangkitan Ronaldinho. Laga tersebut jadi titik balik Ronaldinho bersama Milan. Dalam pertandingan berikutnya melawan Roma, kontribusi Ronaldinho semakin terlihat. Ia mencetak 1 gol dan 1 assist di laga tersebut. Kontribusi gol pun semakin deras mengalir. Ia mengakhiri tahun 2009 dengan mencatatkan 3 gol dan 8 assist dalam 14 pertandingan. Ronaldinho akhirnya menemukan performa terbaiknya lagi di paruh kedua musim 2009-2010. Ia memulai tahun 2010 dengan penuh gaya,
mencetak 2 gol melawan Juventus dan melanjutkannya dengan hat-trick melawan Siena. Laga kontra Siena jadi panggung yang sempurna bagi Ronaldinho. Seperti terlahir kembali, ia bermain lepas tanpa beban dan selalu tersenyum sepanjang laga. Pemain bertahan Siena pun seakan tak berguna dibuatnya. Sebulan kemudian saat AC Milan bertemu Manchester United di babak 16 besar Liga Champions, Ronaldinho kembali menunjukkan sihirnya. Dengan David Beckham dan Andrea Pirlo di lini tengah, Dinho leluasa bergerak ke sisi kiri, area favoritnya. Meski harus kalah 3-2, Ronaldinho jadi pemain yang sangat merepotkan di laga tersebut. Belum genap 5 menit saja, ia sudah membuka keunggulan dengan tendangan voli dari tepi kotak penalti. Usai unggul cepat, Dinho tampak lebih percaya diri. Rafael yang ditugaskan untuk membuntuti Ronaldinho pun jatuh bangun tertipu oleh gocekan yang dipertontonkan oleh pemain murah senyum ini. Namun di laga tersebut, Ronaldinho tak jadi satu-satunya bintang yang bersinar. Kemenangan Milan digagalkan oleh Brace Wayne Rooney yang melengkapi gol Paul Scholes di babak pertama. Di leg kedua, mereka dipermalukan di Old Trafford dengan 4 gol tanpa balas. Setelah itu, Ronaldinho hanya memenangkan 4 dari 12 pertandingan terakhir Milan di Serie A, yang membuat mereka tersingkir dari perburuan gelar. Sama halnya dengan Milan, Ronaldinho juga mengalami penurunan performa. Namun seperti yang kita semua tahu, performa buruk bersifat sementara, namun skill tetap melekat. Mantra terakhirnya terjadi pada laga pamungkas musim 2009-2010 kontra Juventus. Seakan membalas kepercayaan yang telah diberikan oleh Coach Leo, Ronaldinho yang tahu bahwa ini adalah laga terakhir Leonardo bersama Milan tampil kesetanan. Dinho memborong 2 gol sekaligus di kemenangan 3-0 tersebut untuk kado perpisahan Leonardo. Saat Ronaldinho berjalan keluar lapangan, semua pendukung San Siro berdiri dan bertepuk tangan untuknya. Dia datang dengan segala keraguan dan kini ia benar-benar memenangkan hati mereka. Sayang dengan 5 gol dan 19 assist, The Smiling Assassins tak menghadirkan satupun trofi untuk Rossoneri. Namun ia memainkan pertandingan terakhir di level teratas dengan senyum di wajahnya.